Presiden Joko Widodo mengubah sejumlah nomenklatur di kabinetnya. Salah satunya adalah dengan menggabungkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Penggabungan itu dinilai penting karena kondisi hutan Indonesia yang semakin kritis. Sejumlah pihak menilai penggabungan itu berpotensi menimbulkan penumpukan kewenangan di satu kementerian. Eksploitasi dan konservasi yang menjadi ciri khas dari kehutanan dan lingkungan hidup. Bagaimana sang menteri baru mengkolaborasikan dua fungsi yang saling bertolak belakang. Dan saat ini sudah hadir di studio Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Walhi, Halisa Halid, dan kita juga nanti akan menantikan Menteri Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru. Mbak Alin, ini kalau kita bicara soal penggabungan, ini kan tadi kan terpisah ya, kehutanan sendiri, lingkungan hidup sendiri, nah sekarang digabung. Menurut Anda, ini sudah tepat atau Anda punya pendapat yang berbeda? Ya, kalau Walhi menilai penggabungan dua kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan tidak tepat atau belum tepat ya. Mengapa demikian? Pertama karena kami kembali pada komitmen Pak Jokowi yang ingin memperkuat institusi lingkungan hidup. Itu yang pertama. Nah, kami artinya penggabungan ini bukannya memperkuat, malah memperkerdil lingkungan hidup, seperti itu menurut Anda? Karena pada saat ini gitu ya, pada situasi yang cukup panjang rezim pembangunan kita belum menempatkan isu lingkungan hidup sebagai isu penting, termasuk kementeriannya. Kalau kita lihat dan kita periksa pada periode yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup masih menjadi kelas ketiga dalam nomenklatur kementerian gitu ya. Kenapa Anda menyebut ini kelas ketiga? Ya memang tidak punya power selama ini dalam menghadapi beberapa kementerian sektoral sumber daya alam, termasuk Kementerian Kehutanan. Meskipun pada di tahun 2009 sebenarnya sudah memiliki modal yang cukup kuat ya, Undang-Undang 32 tahun 2009 itu merupakan modal yang kuat bagi Kementerian Lingkungan Hidup. Contohnya dia tidak punya power itu seperti apa Mbak Alin? Mungkin bisa diberikan beberapa contoh. Ya, dalam penegakan hukum saja gitu ya, berbagai kasus pelanggaran lingkungan gitu yang dilakukan oleh berbagai perusahaan yang terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, misalnya dalam kasus kebakaran hutan, itu tidak mampu diselesaikan ya oleh aparat penegak hukum yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Karena dengan anggapan bahwa perusahaan itu sudah memiliki izin dari Kementerian Kehutanan. Itu satu. Kedua, memang juga secara politik begitu ya, karena ini juga diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya bahwa kami ini tidak memiliki power yang cukup kuat dibandingkan dengan kementerian sektoral lain seperti Departemen Kehutanan begitu, seperti Kementerian Kehutanan gitu ya. Nah, yang memiliki memiliki kewenangan penguasaan tenurial di Indonesia itu sampai 70% gitu ya. Jadi karena itulah, karena memiliki kewenangan seperti itu gitu ya, sehingga ego sektoral di Kementerian Kehutanan itu begitu kuat. Nah, bukankah dengan digabungnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, betul, ini jadi tidak ada ego sektoral lagi? Ya, kalau kita melihat pada situasi itu yang kami bilang sebenarnya tidak tepat atau belum tepat, bukan tidak benar begitu ya. Kenapa demikian begitu? Karena ini seperti sebenarnya affirmative action. Ketika satu kementerian merasa lebih mendominasi karena kewenangannya cukup besar, pada kementerian yang lain merasa bahwa tidak memiliki power full yang cukup kuat begitu ya. Sehingga ketika digabungkan maka tetap yang akan mendominasi adalah Kementerian Kehutanan. Karena sebenarnya sejak awal Walhi mengusulkan agar tupoksi, fungsi dan kewenangan yang ada di Kementerian Kehutanan itu didistribusi pada kementerian lain, misalnya ke Kementerian Lingkungan ya, terkait dengan konservasi dan perlindungan hutan itu dialihkan pada di Kementerian Lingkungan gitu. Nah, ini sebenarnya adalah mesti diletakkan pada sebuah langkah afirmasi untuk penguatan institusi lingkungan. Jika pada satu masa di mana lingkungan hidup, mainstream lingkungan hidup, kemudian juga mainstream pengelolaan sumber daya alam sudah sama, maka penggabungan menjadi hal yang bisa dilakukan begitu. Ya, ini juga menarik sebetulnya. Ini hanya pandangan orang awam gitu, seperti saya ini Mbak Alin. Kalau kita bicara soal lingkungan hidup, mestinya bukan masalah kehutanan. Ya, kita bicara soal perkebunan, pertambangan juga, ini sebetulnya juga sangat berhubungan dengan lingkungan hidup. Gitu. Itu juga yang menjadi satu hal yang kami soroti ya, bahwa isu lingkungan hidup itu bukan hanya masalah di sektor kehutanan gitu ya. Pencemaran, kemudian di sektor pertambangan juga tak kalah luar biasanya begitu. Belum lagi limbah B3 dan seterusnya, pengrusakan daerah aliran sungai gitu. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah, dan ini menjadi alasannya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa problem
lingkungan di sektor kehutanan sangat besar dan katanya akan move on gitu dan ya. itu betul sebetulnya kan, kalau itu masalah betul. di kehutanan itu betul. Masalah di kehutanan sangat luar biasa besarnya. Setidaknya kami mencatat gitu ya, problem pokok di Kementerian Kehutanan selama ini, satu, carut marut pengelolaan di sektor kehutanan ya. Bagaimana penguasaan hak untuk penguasaan hutan itu sebagian besar dikuasai oleh korporasi dan hanya sebagian kecil yang diberikan kepada masyarakat. Ini yang melahirkan berbagai konflik tenurial ya antara pemerintah, antara negara, korporasi dan masyarakat. Kalau tadi disebutkan tenurial maksudnya apa? Begini, karena banyak masih 33.000 kurang lebih desa gitu ya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan gitu ya. Dan ini yang selalu menimbulkan sangat bergantung dengan hutan yang sebetulnya. sangat bergantung dengan hutan, sumber kehidupannya bergantung dari hutan begitu ya. Tapi izin penguasaannya dikeluarkan oleh siapa? Oleh Kementerian Kehutanan, dan 70% ya penguasaan tenurial kita itu dikuasai oleh Kementerian Kehutanan. Dan Kementerian Kehutanan tidak mengetahui secara persis bahwa desa-desa yang berada di sekitar hutan itu adalah desa-desa yang orang-orangnya sangat bergantung dengan keberadaan hutan itu. Saya kira tidak mungkin begitu ya, karena sebenarnya kan secara teknologi juga diketahui dan berbagai laporan sudah menunjukkan itu. Gitu. Artinya sangat disengaja. Pertama memang pasti karena terkait dengan izin usaha gitu ya, terkait dengan jargon pertumbuhan ekonomi, dan sektor kehutanan dianggap sektor yang menyumbangkan cukup besar pada pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian memberikan hak penguasaannya kepada korporasi begitu ya. Mbak Alin, kita akan sambung ini di segmen berikut. Oke. Satu kementerian, dua kepentingan. Kita lanjutkan dialog kita. Mbak Alin, kalau kita bicara tadi ada semacam jargon bahwa demi pertumbuhan ekonomi gitu ya, maka eksploitasi hutan itu menjadi luar biasa. Saya ingat waktu zaman Orde Baru, iya itu terjadi gitu. Bahkan ada istilah raja kayu segala macam gitu. Sekarang udah nggak terdengar lagi raja kayu. Mungkin karena kayunya sudah habis atau bagaimana? Ya, tapi yang lain kan selain kayu juga di sektor pertambangan juga luar biasa. Sektor begitu, pertambangan. Sektor pertambangan. Ada juga yang di dalam hutan ya sebetulnya. Iya, betul. Nah, itu sempat dikeluarkan juga ya izin yang boleh di perusahaan tambang boleh, dan itu memang perusahaan tambang internasional ya, perusahaan tambang asing gitu. Nah, jadi tetap secara penguasaan tenurial memang Kementerian Kehutanan masih luar biasa mendominasi, sehingga wajar kalau kemudian merasa menguasai teritori ya, penguasaan teritorinya luar biasa, jadi ego sektoralnya juga luar biasa. Gitu. Mbak Alin, nah kita punya satu data kita tampilkan, ini ada mengenai luas hutan yang rusak. Ini pernyataan dari Menteri Kehutanan sebelumnya, Zulkifli Hasan, yang sekarang jadi Ketua MPR. Ini sekitar 60% hutan Indonesia rusak karena ketidakpedulian masyarakat dan pembangunan. Ini kalau ketidakpedulian masyarakat, saya juga sebagai bagian masyarakat juga agak agak merasa kok kita yang disalahin. Dan pembangunan, meskipun memang harus diakui ya bahwa pembakaran hutan segala macam, pembukaan lahan perkebunan juga banyak mengambil lahan-lahan hutan. Itu juga mesti dikoreksi. Itu harus dikoreksi juga. Itu dikoreksi juga karena dari berbagai laporan gitu menunjukkan bahwa banyak titik panas api dari kasus-kasus kebakaran hutan di berbagai provinsi itu menunjukkan ada di wilayah konsesi HTI dan perkebunan sawit gitu. Artinya seharusnya pemilik HTI dan perkebunan sawit itu yang harusnya bertanggung jawab, undang-undangnya menyatakan itu. Iya, saya kira itu menjadi PR besar bagi kementerian baru ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apalagi ini sudah digabungkan. Artinya sebenarnya kita mau lihat, kalau tadi seperti yang Mas katakan bahwa nanti yang akan lead adalah lingkungan hidupnya, kita menunggu, saya kira ini menjadi PR besar, bagaimana penegakan hukum ya, dan kasus yang di depan mata adalah salah satunya kebakaran hutan, karena itu sudah meluas di berbagai provinsi dan berulang, hampir 17 tahun kurang lebih begitu ya, kebakaran hutan selalu berulang setiap tahun begitu ya, dan korbannya juga luar biasa. Dan menurut pernyataan mereka itu menganggap bahwa mereka sudah sangat experience, sudah sangat berpengalaman dalam menangani kebakaran hutan, tapi nyatanya tiap tahun dan titik apinya juga tidak pernah berkurang gitu kan. Dan di lokasi yang hampir sama seperti itu, Mbak Alin. Ini menarik sekali sebetulnya kalau kita bicara soal mudah-mudahan lingkungan hidupnya yang lead di depan. Betul. Kalau kita ngelihat
lihat nomenklaturnya kan sekarang lingkungan hidup dan kehutanan ya. Mudah-mudahan memang lingkungan hidupnya yang memang berada di depan daripada kehutanan. Ya, artinya kita juga perlu mendorong agar benar-benar lingkungan hidupnya lead pada penggabungan dua kementerian ini. Ya, Mbak Alin, ini kalau kita bicara soal kondisi hutan, nanti kita bisa tampilkan data kondisi hutan Indonesia. Ini data terakhir itu ada sekitar 130,68 juta hektar. Mungkin bisa dikoreksi kalau data ini salah. Dan kerusakannya itu mengalami 3,5 juta hektar per tahun. Ya. Terus yang dikonservasi adalah 20 juta hektar, ini jumlahnya sangat sedikit ya. Dan moratorium itu ada 64 juta hektar. Nah ini kalau misalkan disambung dengan pernyataan dari Zulkifli Hasan bahwa 60% hutan Indonesia rusak, dari 130 itu mungkin hanya tinggal berapa yang masih dikatakan sehat seperti itu. Iya. Ya, artinya kan sebenarnya upaya yang perlu didorong dan ini menjadi PR ke depan bagi kementerian baru adalah segera melakukan upaya pemulihan. Nah, untuk melakukan pemulihan yang harus dilakukan adalah moratorium. Ya. Moratorium itu sudah dilakukan ya? Ya, SBY sudah membuka komitmen itu ya. Artinya sebenarnya apakah itu implementasinya terjadi? Ya, implementasinya perpanjangan, saya kira kemarin perpanjangan untuk melakukan moratorium, mereview semua kebijakan dan kemudian juga tidak mengeluarkan izin-izin baru, mereview izin-izin yang lama, itu juga harus dilanjutkan oleh kementerian baru dan tentu Jokowi sebagai presiden juga harus memiliki komitmen yang kuat karena itu adalah komitmen dari presiden. Bukan hanya komitmen di nasional tapi juga di internasional untuk penurunan emisi. Nah, Mbak Alin, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita bicara, kita kembali ke data tadi bahwa 130,68 juta hektar itu adalah total luas hutan, kemudian 60% hutan kita rusak. Dan menurut Zulkifli Hasan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pembangunan. Benarkah ini memang ketidakpedulian masyarakat dan ini kalau kata pembangunan juga maksudnya siapa juga? Ini saya nggak begitu paham juga. Siapa sebetulnya yang banyak melakukan pengrusakan hutan? Ya, ini sebenarnya adalah persoalan yang lama sekali dan selalu kemudian sorotannya diarahkan kepada masyarakat ya. Jadi seperti tuduhan kemudian perambah hutan gitu ya. Apalagi sekarang juga ada undang-undang. Tapi itu memang ada kan, perambah hutan itu memang terjadi. Iya, tapi kan mesti dilihat siapa aktor utamanya. Ini termasuk dalam kasus kebakaran hutan yang selalu dihukum gitu ya dan mendapat tindakan hukum adalah orang-orang yang operator di lapangan. Padahal, tapi perusahaan-perusahaan yang kami tenggarai menjadi aktor karena pertama mereka membuka berusaha gitu ya, tapi tidak mampu melakukan pengawasan dan itu tidak ada tindakan tegas bagi mereka. Dan tidak ada tindakan tegas. Sampai saat ini kami sudah melaporkan 177 perusahaan ke Kementerian Lingkungan Hidup. 177. 117 ya, perusahaan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh, enggak, itu hanya di satu provinsi. Di mana? Di Riau ya, di Sumatera. Di Riau 117. Ya, dan ke depan kami juga akan melaporkan untuk yang di Sumatera Selatan begitu. Nah, artinya apa gitu? Dan sampai saat ini yang ditindak baru 8. Itu pun yang divonis baru 1 perusahaan gitu ya. Jadi ini masih banyak sekali gitu dan ini menjadi PR besar saya kira bagi pemerintahan. Nah, jika periode yang lalu gitu ya karena merasa juga tidak memiliki power yang kuat Kementerian Lingkungan Hidup, saya kira dengan nomenklatur kementerian yang baru ya dan kita berharap lingkungan hidup lead untuk ini itu bisa ada terobosan yang lebih maju ya. Tentu kita harapkan itu Mbak Alin. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Satu kementerian, dua kepentingan, dialog kita lanjutkan masih bersama Halisa Halid atau Alin. Mbak Alin, ini kalau kita bicara soal kehutanan ya, kita kaitkan lingkungan hidup dan kehutanan karena sebetulnya kita membahas itu. Kita bicara soal, kan banyak terjadi deforestasi segala macam, itu kan sebetulnya menjadi salah satu hal yang menjadi masalah. Nah, selain itu, apa sih sebetulnya akar masalah dari pengelolaan hutan kita?
Ya, selain tadi carut marutnya pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor kehutanan, yang lain adalah yang tidak kalah menariknya adalah korupsi. Korupsi di sektor kehutanan. Korupsi di contohnya? Ya, itu ada banyak sekali modus. Setidaknya ada 9 modus yang 9 modus. Modus di antaranya? Di antaranya adalah lewat pemberian izin. Pemberian izin, oke. Pemberian izin yang dikeluarkan, dan kita tahu ini izin maksudnya kayak HPH, HTI seperti itu ya? Iya, dan itu yang menambah rumit dan seperti berada di lingkaran setan untuk mengurai berbagai persoalan di sektor kehutanan gitu ya. Yang lain adalah akses dan kontrol masyarakat yang tidak diakui. Tadi kalau sebelumnya Menteri Kehutanan mengatakan aktornya pengerusakan hutan sebagian besar adalah masyarakat gitu ya. Kami sebenarnya ingin mengatakan bahwa selama ini akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya sebenarnya upaya pelestarian hutan. Termasuk masyarakat ini juga lembaga-lembaga seperti WALHI sebetulnya kan? Yang kami maksudkan di sini adalah masyarakat yang selama tidak ini berkonflik, lembaganya adalah komunitas-komunitas masyarakat adat, masyarakat lokal yang sebenarnya secara hukum, apalagi saat ini begitu MK mengeluarkan putusan MK 35, harusnya negara segera melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengakuan dan memberikan hak penguasaan kepada masyarakat adat begitu. Nah, ini yang sampai saat ini belum dilakukan ya begitu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi PR bagi kementerian baru Ibu Siti Nurbaya begitu. Ya, nah ini kalau kita bicara tadi ada izin, itu yang menjadi akar masalah pertama. Tidak ada koreksi selama ini? Koreksi ya sering dilakukan begitu ya, dan terutama kritik ya terhadap yang kami sasar tentu Presiden sebagai... Artinya dari pihak pemberi izin sendiri? Ya, tidak ada koreksi internal. Itu kan harusnya dilakukan ya. Kalau pemerintah memberikan izin gitu, itu juga harusnya dibarengi dengan pengawasan, kemudian juga kontrol begitu ya. Apakah izin yang digunakan juga sudah sesuai, kemudian juga apakah juga melanggar hak asasi masyarakat, kemudian juga melakukan pengrusakan lingkungan, itu juga harus selalu dilihat dan diawasi. Faktanya, kenapa kami menggugat Presiden gitu ya bersama 2 kementerian, kemudian juga pemerintah daerah? Karena selama ini melakukan pembiaran termasuk di dalamnya memberikan izin begitu ya kepada perusahaan, tapi melakukan pembiaran, tidak melakukan kontrol, tidak pernah review kebijakan begitu. Nah, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada Presiden dan kementerian, ini kita anggap sebagai pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di 2 lembaga ini, mana yang lebih banyak salah dalam menerapkan izin, memberikan izin dalam pengelolaan hutan? Ya, saya kira karena kewenangannya tetap sebagian besar berada di pusat, di Kementerian Kehutanan, maka sebenarnya kita beresin dulu di pusatnya ya. Sembari tentu saja tidak melupakan berbagai persoalan yang ada di daerah sebagai impact dari desentralisasi begitu. Karena yang lain adalah kapasitas pemerintah daerah juga menurut kami harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait dengan konteks lingkungan hidup gitu ya. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang ada di daerah yang harusnya bisa diselesaikan di daerah, itu naik ke pusat gitu, karena pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan. Nah, kemudian balik ke pusat, dilempar lagi ke daerah gitu ya, sehingga masyarakat mengalami kebingungan. Nah, itu saja dari penanganan konflik saja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kapasitas pemerintah daerah juga patut menjadi perhatian. Salah satu contohnya? Salah satu contohnya dalam kasus Batang Toru ya di Sumatera Utara, itu berkali-kali bolak-balik gitu ya. Nah, itu menunjukkan sebenarnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pertama tidak ada sinergitas. Nah, ini saya kira menjadi penting, membangun sinergitas, koordinasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kita kenal Ibu Siti Nurbaya itu cukup baik katanya ya dalam track recordnya, karena juga pernah menjabat di Kementerian Dalam Negeri ya, pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang mampu mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan daerah gitu ya. Nah, dan birokrasi di daerah. Saya kira ini juga menjadi hal yang harus segera dilakukan gitu dengan penggabungan 2 kementerian ini. Nah, kalau tadi Anda mengatakan misalkan salah satu contoh yang di Sumatera tadi, bahwa pemerintah daerah merasa tidak sanggup terus dilempar ke pemerintah pusat. Kalau menurut penilaian Anda sendiri, sebetulnya apakah memang pemerintah daerah tidak mampu dalam artian sebenarnya tidak mampu, atau sebetulnya mereka mencoba untuk melemparkan tanggung jawab saja? Ya. Itu selalu muncul begitu ya dalam setiap kesempatan berdiskusi dengan Menteri Kehutanan yang lalu,
itu juga selalu ada saling pingpong begitu ya. Kalau kita bicara ke pemerintah daerah akan mengatakan bahwa ini enak betul ya mereka yang memberikan hak untuk penguasaan untuk izin. Kami di daerah yang harus menanggung berbagai konfliknya. Nah, yang sama juga terjadi begitu ya. Saling melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini saya kira harus menjadi perhatian dari kepemerintahan yang baru ini begitu ya. Bagaimana membangun sinergitas antara pusat dan daerah. Tapi jangan lupa memang dalam konteks kehutanan itu tetap sebagian besar kewenangannya karena ada di pusat. Jadi kita mesti mengurai di pusat dulu. Di pusat, baik, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Satu kementerian, dua kepentingan, kita lanjutkan kembali masih bersama Kepala Departemen Kajian dan PSD Walhi, Mbak Alin. Mbak Alin, ini kalau kita bicara soal lingkungan hidupnya, saya ingat beberapa waktu yang lalu itu kan ada pencanangan 1 miliar pohon, misalkan. Itu kan sebetulnya, wah, luar biasa gitu bagi masyarakat yang mendengar. 1 miliar itu bukan jumlah yang sedikit gitu kan. Ini kalau misalkan itu dilaksanakan, tentu hutan kita menjadi lebih rindang lah, seperti itu. Nah, dari pantauan Walhi sendiri, jika itu tidak dibarengi dengan konversi juga gitu ya. Ya, artinya sebenarnya laju penanaman dengan laju deforestasinya mana lebih kuat begitu. Nah, kalau kajian Walhi gimana? Ya, konversinya masih lebih tinggi. Kami mau menunjukkan fakta sebenarnya bencana ekologis itu meningkat hampir 300% kan pada tahun 2013 dan melanda 6.000 lebih wilayah gitu di Indonesia, sudah hampir menyebar gitu ya. Setiap hari kita merasakan bencana ekologis. Kalau hujan banjir dan kekeringan itu longsor menjadi fakta bencana ekologis yang setiap tahun datang begitu ya, dan bukan setiap tahun lagi. Nah, artinya memang PR ke depan adalah segera melakukan berbagai upaya pemulihan ya terhadap kawasan ekologi genting yang menurut kami itu segera harus dilakukan begitu. Nah, ini menjadi penting begitu ya, tapi yang dalam konteks kementerian ini PR-nya juga tidak kalah banyak begitu ya, karena misalnya apa saja PR-nya menurut Anda? PR kebijakan antara lain gitu, kita sudah punya Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi PP-nya itu dari 21 yang dimandatkan baru 3 yang keluar. Artinya masih banyak sekali PR dan itu jadi tidak bisa dilaksanakan. Betul, jadi tidak implementatif. Jadi punya undang-undang kuat tapi tidak bisa implementatif di lapangan. Kedua juga yang menjadi penting untuk dilakukan, saya kira ini sudah di depan mata dan ini menjadi ujian ya bagi pemerintahan ke depan dalam berbagai kasus besar seperti kebakaran hutan. Kita menunggu penanganan kasus-kasus kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Sejauh mana itu bisa dilakukan secara cepat dan itu menjadi tolak ukur, indikator untuk menilai apa yang sudah dilakukan. Yang lain saya kira menjadi penting untuk leadership dan keberanian dari kementerian yang baru ya untuk memberikan masukan dan kemudian juga termasuk masukan kebijakan kepada Jokowi sebagai presiden. Artinya jika memang betul komitmen lingkungan hidup kuat dan akan lead di pemerintahan saat ini gitu ya, segera harus mereview berbagai kebijakan pembangunan ya. Misalnya ancamannya bencana ekologisnya begitu dahsyat, semakin masif, tapi pembangunannya tidak berubah. Misalnya berbagai proyek reklamasi terus dilakukan di berbagai daerah. Kemudian juga perampasan tanah-tanah masyarakat ya, itu juga terus terjadi. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah kerusakan daerah aliran sungai dan sumber air kita juga semakin terancam dengan berbagai praktek industri pertambangan. Nah, ini kalau kita bicara soal praktek industri baik pertambangan, perkebunan maupun HPA dan HTI misalkan. Barangkali Walhi punya kajian mungkin atau mungkin punya pernyataan bahwa ini kan sebetulnya tadi karena ada alasan ekonomi gitu, ada pemasukan yang diterima oleh pemerintah, tapi juga kalau kita melihat bencana ekologisnya, ada banjir, longsor,
warga meninggal segala macam, kebakaran hutan segala macam, dan itu juga sangat berhubungan dengan mereka yang memiliki izin. Nah, kalau dari segi untung dan rugi dari segi biayanya, apakah Anda punya kajian? Ya, kami ingin membalik logika seperti ini ya. Kita selalu mengatakan keuntungan ekonomi, pertumbuhan ekonomi gitu. Kerugian lingkungan tidak pernah dilihat dalam konteks biaya lingkungan. Kenapa? Karena biaya lingkungan selalu dilihat sebagai biaya eksternal, gitu ya. Kenapa juga itu terjadi? Karena pemerintah berpikir bahwa ketika terjadi kerusakan lingkungan, gitu ya, menanggung adalah warga, adalah masyarakat. Misalnya dalam kasus kebakaran hutan, beli masker aja harus kita yang beli, begitu ya. Belum lagi pengobatan, gitu ya. Karena, dan itu tidak dihitung sama pemerintah. Dan itu tidak dihitung sebagai kerugian. Karena itu, ya pengeluaran warga masing-masing. Betul, jadinya. itu harusnya dihitung sebagai kerugian pembangunan akibat dari praktek eksploitasi sumber daya alam yang begitu masif, begitu ya. Dan penerbangan tertunda, bahkan mungkin tidak berangkat. Dan bahkan aktivitas bisnis juga aktivitas ekonomi terganggu. Masyarakat juga terganggu, begitu ya. Nah, ini harusnya dihitung sebagai biaya pembangunan, biaya kerugian pembangunan jika dilakukan secara eksploitatif, begitu. Dan saya kira ini menjadi momentum yang baik bagi pemerintahan Jokowi. Kalau kita bicara soal momentum, kita bicara apa yang seharusnya segera dilakukan, kan? Apa yang harusnya segera dilakukan A, B, C dalam upaya konservasi lingkungan hidup yang berhubungan dengan apa yang sudah terjadi yang salah selama ini? Ya, pertama saya kira tadi itu secara kebijakan harus segera menyelesaikan utang dari PPP tadi, Undang-Undang 32 tahun 2009. Kemudian yang lain adalah segera mereview semua kebijakan dan izin ya yang terkait dengan berbagai praktek pembangunan yang eksploitatif, dan kemudian juga mengancam misalnya di wilayah pesisir ancamannya adalah reklamasi, dan ingat janji Jokowi adalah melakukan pemulihan di wilayah pesisir ya, dan ancamannya sekarang reklamasi. Itu juga menjadi catatan penting bagi pemerintahan Jokowi. Yang lain adalah segera melakukan pemulihan daerah aliran sungai, begitu. Nah, ini yang penting untuk saling terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Nah, ini menjadi penting. Kemudian yang lain saya kira ini menjadi itu tadi uji coba gitu ya, uji publik juga kita melihat indikator gitu dalam penegakan hukum. Kita tahu penegakan hukum lingkungan kita mandek begitu ya. Selama ini Kementerian Lingkungan. Apakah pemerintahan Jokowi JK ini mampu lebih tegas dalam upaya penegakan hukum lingkungan? Jangan cuma operator-operator yang di lapangan. Kami menunggu penegakan hukum lingkungan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, kasus kebakaran hutan saya kira menjadi titik poin untuk pemerintahan di bawah Ibu untuk Siti menegaskan mereka mampu atau tidak untuk tegas ya. Betul. Baik. Itu menjadi beberapa saya kira banyak sekali ya. Ada 18 komitmen Jokowi yang disampaikan pada konferensi. Dan itu akan kita tagih nanti, Mbak Alin. Dan itu akan kita kawal dan akan kita tagih, pastinya akan juga kita kritisi. Terima kasih Mbak Alin sudah bersama kami di Prime Time Talk.